Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfansyah dari kelas 12 IPA 3 akan menjelaskan tentang tata nama alkohol. Sebelum masuk ke video pembelajarannya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing kelas 12 yaitu Pak Marolop Nenggolan. Dan berikut video pembelajarannya. Alkohol. Definisi dan rumus. Alkohol adalah senyawa turunan alkana yang punya gugus hidroksi atau OH. Senyawa alkohol atau alkanol dapat dinyatakan senyawa alkana yang satu atom H-nya diganti dengan gugus OH atau hidroksi. Rumus umum senyawa alkohol adalah ROH, di mana R adalah gugus alkil, jadi rumus kimia umum alkohol yaitu CnH2n plus 1OH. Alkohol dibedakan menjadi yang pertama alkohol primer, yaitu alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C primer atau atom C yang hanya terikat langsung dengan satu atom C lainnya. Alkohol sekunder, yaitu alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C sekunder atau atom C yang terikat langsung dengan dua atom C lainnya. Dan yang ketiga, alkohol tersier, yaitu alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C tersier atau atom C yang terikat langsung dengan tiga atom lainnya. Contoh, 1. Metana memiliki rumus molekul CH4. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi atau OH, maka akan terbentuk senyawa CH3OH. Senyawa inilah yang disebut sebagai metanol atau metil alkohol. Sifat antara metana dan metanol sangatlah berbeda, di mana metana berupa gas sedangkan metanol berupa zat cair. Yang kedua, etana memiliki rumus molekul C2H6. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi OH, maka akan terbentuk senyawa C2H5OH. Senyawa inilah yang disebut sebagai etanol atau etil alkohol. Masyarakat awam biasa menyebutnya etanol sebagai alkohol. Sebenarnya, kata alkohol mengindikasikan adanya gugus hidroksi OH pada suatu alkana, sehingga tidak terbatas pada etanol atau metanol saja. Jenis-jenis alkohol ada dua, yaitu senyawa monoalkohol adalah senyawa yang hanya memiliki satu gugus hidroksi OH, dan senyawa polialkohol merupakan senyawa yang memiliki lebih dari satu gugus hidroksi atau OH. Tata nama alkohol. Adapun tata nama alkohol sebagai berikut. Yang pertama, alkohol dengan satu gugus OH memiliki nama lazim alkohol yang disesuaikan dengan jumlah rantai induk karbon pada ikatannya. Contoh, metanol, etanol, propanol, heptanol. Kedua, jika posisi OH berada pada atom C yang berbeda, maka posisi OH dimasukkan dalam penamaan sesuai nomor cabang OH tersebut. Contoh, 1 propanol dan 2 propanol. Nama yang ketiga, nama lazim adalah nama dagang yang biasa kita kenal. Contohnya metil alkohol, etil alkohol, propil alkohol, dan seterusnya. Tata nama IUPAC. Tata nama ini dikembangkan dan dimutakhirkan di awal pengawasan IUPAC. Yang pertama, rantai karbon panjang yang mengikat satu gugus OH ialah rantai utamanya. Jika lebih dari gugus OH, maka cari rantai terpanjang yang paling banyak mengandung gugus OH-nya. Beri nama apakah itu termasuk alkohol, alkanadiol, triol, dengan akhiran A diganti dengan ol. Contohnya metanol, etanol, propanol, heptanol, heksanol. Yang kedua, tentukan rantai cabang atau alkil. Yang ketiga, beri nomor pada gugus OH atau gugus OH mendapatkan nomor kecil. Dan yang keempat, jika cabang ada yang sama, maka diberi awalan di, tri, tetra, penta, dan lain. Jika cabang berbeda, maka memakai aturan alfabet. Tata nama trivial. Tata nama trivial yaitu tata nama umum atau nama yang dikenakan dari suatu zat sebelum dilakukannya standarisasi oleh IUPAC atau nama yang diberikan untuk memudahkan penyebutannya. Rumus alkohol dapat ditulis sebagai ROH atau CnH2n plus 1OH, di mana R adalah gugus alkil, CnH2n plus 1. Pada cara ini, alkohol disebut alkil alkohol sehingga dapat dalam pemberian namanya selalu diawali dengan nama alkil diikuti kata alkohol. Sedangkan senyawa dengan lebih dari satu gugus OH disebut glikol. Sifat-sifat alkohol. 1. Alkohol lebih polar karena ada gugus OH, artinya alkohol bisa bercampur dengan air. Kepolaran itu dipengaruhi oleh panjangnya pendekatannya rantai karbon pada suatu monoalkohol. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin menurun kelarutan atau
kepolarannya. Yang kedua, titik didih alkohol tidak lebih daripada turunan alkana lain seperti eter. Hal ini karena alkohol memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya. Titik didih tersebut biasa meningkat seiring peningkatan jumlah atom C pada rantainya. Yang ketiga, alkohol dapat bereaksi dengan logam aktif seperti Na dan K. Membentuk senyawa alkoksida logam, reaksi tersebut disertai pelepasan gas hidrogen. Reaksi-reaksi alkohol dapat dilihat dan teman-teman baca di layar tersebut. Manfaatnya, yang pertama, metanol digunakan untuk membuat pupu, obat plastik dan senyawa organik lainnya. Tidak hanya itu, metanol juga bisa digunakan sebagai pelarut. Yang kedua, etanol dapat digunakan sebagai pelarut dan bahan bakar alternatif. Yang ketiga, etilen glikol merupakan salah satu jenis alkohol yang berfungsi sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. Dan yang terakhir, gliserol berfungsi sebagai bahan pelembab pada tembakau dan soal. Yang pertama, tata nama IUPAC. Yang pertama kita lakukan dengan soal tersebut, menentukan rantai terpanjangnya dengan cara menilai gugus OH dominan ke kanan atau ke kiri. Di sini gugus OH dominan ke kanan sehingga kita beri nomor dari kanan. Dan kita lihat cabang-cabangnya. CH3 merupakan metil dan CH2, CH3 atau CH5 merupakan etil, sehingga dapat kita beri nama seperti 4 etil, 5 metil. Karena OH-nya di nomor 3 jadi 3 heptanol. Kenapa dimulai dari etil? Karena penamaannya harus sesuai alfabet. Yang kedua, tata nama trivial atau umum dengan rumus ROH, di mana R adalah cabang alkil dan OH adalah alkohol. Kita lihat contoh soal, di mana cabang C memiliki cabang C berjumlah 4 alkil dan OH adalah alkohol, sehingga penamaannya menjadi, karena C-nya berjumlah 4, kita buat menjadi butil alkohol. Dan kedua, kita lihat lagi cabang C, karena cabang C terikat lagi memiliki cabang 3, kita buat menjadi tersier. Karena C berjumlah 4 jadi butil dan OH adalah alkohol. Sekian dan terima kasih.